Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Zuhrufia. Saya dari kelas Malam A Sastra Inggris. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur fiksi yang terdapat pada novel Dracula karya Bram Stoker. Awal cerita yaitu pada abad ke-19, dalam jurnal seorang pengacara muda Inggris bernama Jonathan Harker ditugaskan oleh kantornya untuk pergi ke puri Count Dracula di Transylvania guna untuk menceritakan tanah dan bangunan yang akan ditempati oleh Count Dracula. Dalam jurnalnya tersebut, Jonathan Harker menceritakan perjalanannya selama menuju ke puri Count. Lalu beberapa kali dia sempat menginap di Hotel Royal, dan yang kedua dia menginap di Hotel Golden Crown. Lalu atas perintah dari Count Dracula agar Jonathan Harker menginap terlebih dahulu karena jarak puri yang terlalu jauh. Setelah siap untuk pergi ke Bukovania, Harker ditahan oleh seorang wanita tua agar dia tidak melanjutkan perjalanannya menuju puri Count. Tapi karena Harker bersikeras untuk tetap pergi ke puri Count Dracula, akhirnya Jonathan Harker diberi kalung salib oleh wanita tua tersebut demi keselamatan Harker sendiri. Setelah Harker siap untuk menuju puri Count Dracula, semua orang yang berada di tempat tersebut mendoakan keselamatan Jonathan Harker. Setelah itu Harker pun berangkat dengan perasaan yang sedikit takut dan sedikit cemas karena terpengaruh oleh perkataan masyarakat yang tadi. Hari pun semakin larut dan semakin dingin. Harker melanjutkan perjalanannya dan dia ingin berjalan kaki. Namun dia dilarang karena banyaknya sekali anjing buas yang berkeliaran malam itu. Di tengah perjalanan, Harker dijemput oleh utusan Count Dracula dan Harker pun pergi bersama utusan tersebut menggunakan kereta kuda. Namun di tengah perjalanan banyak sekali lolongan anjing, bahkan sampai kereta tersebut dikelilingi oleh anjing buas. Beruntung kusir bisa menanganinya. Harker di situ mulai merasakan keanehan karena utusan Count Dracula bisa menangani anjing tersebut tanpa bantuan sedikit pun. Lalu setelah lama berjalan, akhirnya Jonathan Harker pun tiba di puri Count Dracula. Saat tiba, Jonathan disambut hangat oleh Count Dracula. Lalu diperintahkannya masuk ke dalam puri tersebut. Di dalam puri tersebut, Jonathan menyerahkan sebuah surat dari Mr. Hawkins untuk Count yang berisi permintaan maafnya karena tidak bisa ke puri sendiri karena sakit. Hal aneh mulai dirasakan Jonathan saat dia sedang mencukur jenggotnya. Tiba-tiba Count masuk ke dalam kamarnya. Di situ Jonathan mulai merasakan aneh karena dalam cermin tersebut tidak ada bayangan Count Dracula. Dia hanya melihat barang-barang yang terpantul kecuali Count Dracula. Karena saking kagetnya Jonathan, akhirnya dia melukai wajahnya sendiri yang terkena pisau. Setelah melihat Jonathan terluka dan berdarah, Count tiba-tiba berlari dan mencengkram leher Jonathan. Hal itu membuat Jonathan mundur dan terpental jauh. Lalu karena Jonathan menggunakan salib, akhirnya Count takut dan tidak berani untuk melukai Jonathan. Akhirnya Count hanya mengelak agar Jonathan lebih berhati-hati saat menggunakan benda yang menurutnya menjijikan itu. Hari demi hari dijalani oleh Jonathan Harker di puri Count Dracula. Dan dia pun mulai merasakan beberapa keanehan yang terjadi di puri tersebut. Seperti Count tidak pernah terlihat makan, di siang hari Count selalu tidak ada, dan yang paling aneh adalah Jonathan pernah melihat Count sedang memanjat sebuah dinding seperti kelelawar. Beberapa hari kemudian Jonathan merasa bosan dan jenuh karena terus-terusan
berada di puri Count Dracula. Akhirnya dia berjalan-jalan mengelilingi puri tersebut untuk mencari udara segar. Setelah berada di sebuah kamar, dia bertemu dengan tiga wanita cantik dan muda yang mencoba merayunya. Dan lama-kelamaan Jonathan merasa tergoda, yang ternyata tiga perempuan tersebut mencoba untuk menggigit leher Jonathan. Tetapi beruntungnya Jonathan, tiba-tiba Count datang ke kamar tersebut dan mencegah tiga perempuan itu untuk menggigit Jonathan. Jonathan merasa aneh karena Count datang dengan membawa karung kecil yang menurutnya itu adalah seorang anak kecil. Suatu hari Harker mencoba menulis surat yang berisi kebenaran tentang dirinya selama berada di puri Count. Tapi ternyata surat tersebut diketahui oleh Count Dracula, dan akhirnya Count Dracula menyuruh Jonathan untuk mengisi surat tersebut yang berisi kebohongan bahwa dirinya segera pulang dan sedang berada di perjalanan. Surat tersebut ditunjukkan kepada pasangannya, kepada tunangannya, yaitu Minamurai. Betapa sedih dan marahnya Jonathan saat dia disuruh oleh Count seperti itu. Lalu Jonathan berusaha tetap tegar dan berani untuk meneruskan tinggal di puri Count. Hingga suatu hari ketika Jonathan merasa bosan, dia mencari kunci untuk pergi dari puri Count. Lalu Jonathan pergi ke kamar Count Dracula, dan betapa kagetnya Jonathan saat dia menemukan sebuah peti yang berisi Count yang terbujur kaku dan lemah di dalam peti tersebut. Lalu beberapa kali dia pun mencoba kembali untuk mencari kunci agar dia bisa terbebas dari puri Count, dan lagi-lagi dia menemukan Count sedang berada di dalam puri tersebut. Karena beberapa kali mencoba untuk mencari kunci dan akhirnya dia merasa kesal, hingga akhirnya dia mencoba untuk membunuh Count Dracula menggunakan skop. Betapa kagetnya Jonathan ketika Count tidak berhasil dibunuhnya. Dan di situ dia merasa kesal karena Jonathan melihat Count tersenyum jahat kepadanya. Selama Jonathan Harker berada di puri Count Dracula, tunangannya yaitu Minamurai merasa khawatir dan gelisah kepada Jonathan, dan Minamurai menceritakan semua kegelisahannya tersebut kepada Lucy Westenra, yaitu sahabatnya. Lucy adalah seorang wanita cantik berusia 19 tahun. Mina menceritakan kekhawatirannya kepada Harker, dan sebaliknya Lucy pun bercerita kembali bahwa ada 3 laki-laki yang ingin menikahinya. Namun hanya satu yang dia terima, yaitu bernama Arthur Homewood, seorang bangsawan, dan 2 lainnya yaitu Dr. John Seward, kepala rumah sakit jiwa, dan juga Quincy Morris, orang Amerika yang berasal dari Texas, ditolak oleh Lucy. Lucy yang cantik ini memiliki kebiasaan buruk, yaitu tidur sambil berjalan, sehingga pada suatu hari dia menjadi korban vampir. Setelah kejadian malam tersebut, keadaan Lucy semakin memburuk dan tanda-tanda virus vampir mulai terlihat. Dr. Seward yang selama itu merawatnya tidak bisa menangani Lucy, dan akhirnya Dr. Seward meminta bantuan kepada gurunya, yaitu Dr. Van Helsing, yang menurutnya Profesor Van Helsing mengetahui apa yang terjadi kepada Lucy. Setelah Van Helsing memeriksa keadaan Lucy, dia mencoba untuk mentransfusi darah untuk Lucy, dan akhirnya hasilnya keadaan Lucy semakin membaik. Yang membuat saya kagum di sini adalah pada saat itu sudah ada yang namanya transfusi darah. Lalu setelah transfusi tersebut berhenti, keadaan Lucy semakin memburuk, dan dia mencoba untuk menggunakan cara lain, yaitu menggunakan bawang putih sebagai penangkal penyakit tersebut.
Namun akhirnya Lucy tidak tertolong. Lucy harus dipenggal kepalanya dan ditusuk jantungnya karena sudah sepenuhnya Lucy menjadi seorang vampir. Cerita berlanjut saat Mina Murai terus merasa gelisah dan khawatir kepada pasangannya yaitu Jonathan Harker, dan dia mulai bersikeras untuk mencari Jonathan Harker ke puri Count Dracula. Lalu dia menerima sebuah surat yang menjelaskan bahwa Jonathan sedang dirawat di rumah sakit bersama seorang suster yang bernama Agatha. Suster Agatha menjelaskan kepada Mina Murai bahwa Jonathan mengalami trauma otak yang membuatnya harus dirawat beberapa hari di rumah sakit. Dan suster pun menjelaskan selama beberapa hari ini Jonathan Harker terus mengigau hal-hal yang aneh. Dia mulai meracau bahwa dia pernah merasa terpenjara di sebuah tempat. Lalu akhirnya Mina Murai pun membawa pulang Jonathan Harker. Setelah Jonathan sembuh, akhirnya Mina dan Jonathan pun menikah. Pada malam hari saat Jonathan dan Mina Murai sedang tidur, lalu vampir Count Dracula menghampiri Mina Murai, dan di situ vampir Count Dracula mencoba untuk merayu Mina Murai dan berpura-pura menjadi seorang lelaki tampan. Count Dracula menginginkan Mina Murai untuk menjadi pasangannya. Lalu Mina Murai disuruh oleh Count Dracula untuk meminum darah yang ada dalam tubuhnya. Dan akhirnya Mina Murai pun meminum darah tersebut. Di sisi lain, Van Helsing mengetahui kejadian tersebut dan dia mencoba untuk mencegahnya. Tetapi ternyata dia kalah cepat oleh Count Dracula. Dan akhirnya Mina Murai sudah meminum darah tersebut. Akhirnya Mina Murai sudah menjadi pasangan Count Dracula, di mana Mina Murai mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Count Dracula. Lalu di situ Van Helsing memanfaatkan Mina Murai untuk mencari keberadaan Count Dracula dan mencoba untuk membunuh Count Dracula. Selanjutnya, Van Helsing memanfaatkan kemampuan Mina untuk mengetahui keberadaan Count Dracula yang akan menyebarkan peti yang berisi mayat Dracula tersebut. Dia merencanakan agar sebelum peti tersebut menyebar ke Inggris, peti tersebut harus dihancurkan. Setelah Mina mencoba menelusuri, diketahuilah bahwa Count pergi menuju Varna, pelabuhan hitam dekat dengan sungai Danube. Lalu 6 orang yaitu Mina Murai, Van Helsing, Jonathan, Dr. Seward, Mr. Morris, and Arthur pergi ke Varna. Namun rencana mereka diketahui oleh Count Dracula dan akhirnya Count pun merubah rencananya tersebut dari Varna menjadi ke Galatz untuk menyerahkan peti tersebut kepada Immanuel Hildesheim yang selanjutnya diserahkan kepada Petrov. Namun setelah ditelusuri, mereka menemukan bahwa Petrov sudah tewas dibunuh oleh binatang buas. Kemudian Van Helsing meminta Mina kembali untuk menelusuri di mana keberadaan Count Dracula. Dan akhirnya Mina pun mengetahui kemana Count Dracula akan pergi, yaitu menuju ke Sungai Seret, British. Van Helsing menginstruksikan untuk berpencar menuju British. Van Helsing yang pergi bersama Mina mendapat godaan dari 3 vampir. Namun akhirnya mereka berhasil memenggal kepala 3 vampir tersebut. Dan akhirnya mereka melanjutkan untuk membunuh Count Dracula. Hari mulai gelap dan itu tandanya Count akan beraksi pada malam hari. Mereka pun berusaha segera membunuh Count Dracula sebelum hari menjadi gelap. Count Dracula melarikan diri menuju purinya, lalu mereka mengejarnya. Di tengah pertarungan yang sengit, Quincy Morris berhasil menusuk jantung Count dan Harker pun memenggal kepala Count Dracula. Setelah itu, Count akhirnya mati, namun Quincy yang gagah itu pun juga mati.
Setelah kejadian tersebut, Harker dan Nina akhirnya menjalani kehidupan yang damai dan mereka dikaruniai anak yang akhirnya diberi nama Quincy. Arthur dan Dr. Seward pun mendapatkan masing-masing wanita pujaannya dan mereka pun hidup bahagia. Tokoh dalam novel ini yang berperan menjadi antagonis adalah Count Dracula, yang berperan menjadi protagonis adalah Jonathan Harker, yaitu seorang pengacara, Mina Murray sebagai tunangan Jonathan Harker dan sebagai asisten kepala sekolah, sahabat Mina Murray yaitu Lucy yang berusia 19 tahun dan memiliki paras cantik yang memilih bertunangan dengan Arthur. Lalu selanjutnya ada Dr. Van Helsing sebagai seorang pengacara, ibunya Lucy yang menderita penyakit jantung, dan Quincy Morris yang berasal dari Texas, serta Dr. Seward yaitu seorang kepala rumah sakit jiwa yang juga melamar ingin menikahi Lucy namun ditolak. Dia adalah seorang pria yang kuat dan teguh. Lalu latar tempat pada novel ini adalah London, hotel, kastil, pelabuhan, kuburan, rumah sakit jiwa, rumah sakit, rumah Lucy, pemakaman, hutan Transylvania, pinggir sungai, dan gua. Lalu latar suasana yang ada pada novel ini adalah sedih, khawatir, takut, senang, mencekram, dan traumatik. Latar waktu pada novel ini ada malam, siang, pagi hari, dan dini hari. Sudut pandangnya yaitu sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Genre novel ini adalah misteri. Lalu gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa metafora yang terlalu banyak sehingga menyulitkan saya saat membacanya untuk dimengerti. Lalu amanat dalam cerita ini adalah jangan mudah percaya kepada orang yang baru kita kenal. Lalu ada sebagai seorang teman yang rela berkorban, harus saling percaya pada kerjasama tim dan pasangan. Sekian pemaparan fiksi, pemaparan unsur-unsur fiksi yang terdapat pada novel Dracula. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.